Oke. Apa? Oke, Mbak Yeni. Yes. Ini cukup ramai di pemberitaan bahwa Mbak Yeni dengan suami berbeda arah untuk memilih partai ini. Seperti apa sih Mbak Yeni? Namanya juga demokrasi, biasa aja dong. Bukan saya aja sebenarnya, malah mertua saya lebih ini lagi. Mertua saya anaknya satu lagi sedang nyalek di salah satu partai yang beda lagi koalisinya. Jadi 3 kaki. Udah lupa sehat? Saya pamit ya. Aku ada agenda rapat lagi soalnya. Silakan. Dit, ya udah nanti. Thank you ya Pak. Menteri, thank you. Thank you. Sampai ketemu di acara Pak. Terima kasih banyak. Itulah politik Indonesia sangat cair. Kita sama-sama tahu Pak Menteri juga kan orangnya dari Golkar, tentu punya ini partai, arahan partai. Suami saya juga sudah terlanjur masuk di salah satu partai, ya sudah. Itu dia harus konsisten, konsekuen dengan keputusan partainya. Sementara saya kan tidak terikat dengan partai manapun pada saat ini. Saya bisa lebih bebas untuk menentukan pilihan. Dan pastinya ya saya akan menggarap basis-basis Islam moderat, basis-basis santri untuk kemenangan paslon yang saya pilih. Pak Yeni, sebagai Dewan Penasihat di capresnya Pak Ganjar kan ini cukup mengalami target cukup tinggi ya, mengurangi angka kemiskinan. Nah, sebagai Dewan Penasihat, apa sih mungkin strategi Pak Ganjar udah tahu belum sih target mengurangi angka kemiskinan yang realistis itu gimana sih di akar masalah? Semua hal harus dimulai dari empati. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini datang dari kalangan orang biasa. Pastinya ini empati terhadap penderitaan masyarakat, terutama masyarakat yang miskin. Dimulai dari situ. Lalu kemudian programnya akan seperti apa? Banyak sekali program yang akan dilakukan karena yang namanya kemiskinan itu tidak bisa diatasi hanya dengan satu strategi saja, harus multi-prong atau multi strategi. Kita tahu bahwa kemiskinan di Indonesia itu pun juga kategorinya macam-macam. Ada yang namanya absolute poor, gitu ya, kemiskinan yang sudah sangat mengerang namanya itu kalau yang istilahnya dunia. Ada juga kemiskinan yang namanya near poor dan prone to poor, jadi hampir miskin atau rentan untuk jadi miskin. Ini misalnya kalau orang sakit, gitu ya, sakit sedikit langsung miskin. Itu ada juga kategori kayak gitu. Nah ini tentu pendekatannya berbeda-beda antara yang absolute poor, yang kemiskinan yang sudah sangat mengerak, yang absolut, sama kemiskinan yang rentan miskin, sama yang hampir miskin, pasti pendekatannya berbeda-beda. Jadi ini sudah dipikirkan strateginya ke depan tentunya, tapi yang paling penting menurut saya sih empati. Mulainya harus dari empati dulu, bahwa kedua paslon ini datang dari kalangan orang biasa, itu menjadi modal bagi mereka untuk bisa lebih berempati pada masyarakat miskin. Terkait percepatan pemerataan sehingga tidak terjadi kesenjangan tajam di masyarakat ini bagaimana? Tanya jubir aja ya kalau udah teknis begitu ya, jangan tanya ke saya kalau untuk ini. Ya. Kalau masalah pendidikan gimana? Mas itu nanti dijawab sama jubir TPN. Kebetulan saya di sini menjadi Dewan Penasehat karena bukan jubir ya. Nanti silakan ditanya sama jubir. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.